Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nurul Aulia Fajriah dengan nomor MPM 2313053131 dari kelas 5E. Di sini aku bakal jelasin mengenai topik hubungan unik antara makhluk hidup mengenai materi simbiosis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian simbiosis. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 3 jenis simbiosis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis simbiosis. Sekarang coba kita pikirkan bersama, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga? Apa yang akan terjadi pada tanaman berbunga? Nah, dari pertanyaan ini kita akan mulai memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Dalam hubungan ini bisa saja kedua makhluk hidup saling menguntungkan atau hanya satu yang untung sementara yang lain tidak dirugikan. Bahkan ada juga yang satu untung dan yang lain justru dirugikan. Teman-teman, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, artinya keduanya saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, artinya satu pihak untung dan yang lain tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, artinya satu pihak untung tapi pihak lain dirugikan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama mendapat keuntungan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga, serta kerbau dengan burung jalak. Perhatikan hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar, yaitu cairan manis dari bunga sebagai makanannya. Sementara itu, bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari agar bisa berkembang biak. Jadi, keduanya saling membantu dan sama-sama diuntungkan. Contoh lainnya adalah hubungan antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sehingga burung mendapat makanan. Sementara itu, kerbau menjadi bersih dan terasa nyaman. Hubungan seperti ini juga termasuk simbiosis mutualisme. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi ketika satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi makhluk hidup lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah anggrek yang menempel di pohon. Anggrek menempel di batang pohon agar mendapat sinar matahari, namun anggrek tidak mengambil makanan atau air dari pohon tersebut. Artinya, pohon tidak dirugikan, tapi anggrek tetap mendapat manfaat berupa tempat hidup yang baik. Jenis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini terjadi ketika satu pihak mendapatkan keuntungan, tetapi pihak lain dirugikan. Contohnya adalah benalu dan pohon inangnya. Benalu menempel pada batang pohon dan menyerap air serta zat makanan dari pohon tersebut. Akibatnya, pohon menjadi lemah dan pertumbuhannya terganggu. Jadi, benalu mendapat manfaat, tetapi pohon justru dirugikan. Nah, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme atau keduanya untung, yang kedua ada komensalisme atau satu untung, satu netral, dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi. Hubungan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ingat ya, semua makhluk hidup di alam saling bergantung satu sama lain. Teruslah belajar dan amati hubungan antar makhluk hidup di sekitar kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.